Halo semuanya, hari ini saya ingin menjelaskan tentang analisis perbandingan indikator makroekonomi antara Indonesia dengan Singapura, khususnya di tahun 2023. Baik, seperti yang sudah kita tahu ya, kan di tahun 2023 dunia ini menghadapi ketidakpastian ekonomi secara global. Mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, hingga dampak dari ketegangan geopolitik. Nah, di video kali ini kita akan membandingkan kinerja makroekonomi antara Indonesia dengan Singapura untuk melihat bagaimana kedua negara ini merespon hal tersebut. Baik, yang pertama mungkin kita bahas di pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Di Indonesia itu tercatat di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%, sedangkan di Singapura ini di 1,1%. Dari sini kita melihat adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini lebih signifikan atau lebih banyak daripada di Singapura, yang artinya atau menandakan bahwa Indonesia mampu untuk menciptakan lapangan kerja dan juga mendorong ekspansi ekonomi. Baik, yang kedua adalah inflasi. Saya ingin menginformasikan tentang perbedaan atau perbandingan inflasi antara di Indonesia dengan juga di Singapura. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri itu angka yang tercatat di tahun 2023 di 3,67%. Dan angka ini lebih rendah dibanding Singapura yang mencapai 4,8%. Sehingga jika angka inflasi lebih rendah menandakan harga lebih stabil dan daya beli juga lebih terjaga. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang perbandingan pengangguran antara di Indonesia dengan di Singapura. Walaupun pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia memiliki angka yang lebih baik, tapi untuk pengangguran di Indonesia ini lebih banyak daripada di Singapura. Untuk di Indonesia sendiri tercatat di angka 5,45%. Angka ini menandakan lebih tinggi dibanding Singapura di angka 1,9%, yang menandakan tenaga kerja di Singapura ini lebih efisien. Untuk selanjutnya, saya ingin membandingkan nilai tukar dan suku bunga. Dolar di Singapura ini lebih stabil dibanding rupiah. Ditambah untuk suku bunga acuan di Singapura ini angkanya di 4%. Angka ini lebih rendah dibanding Indonesia yang berada di 6%, yang menandakan kondisi moneter di Singapura ini lebih stabil dibanding Indonesia. Lalu untuk Singapura juga ini kembali unggul karena Singapura memiliki cadangan devisa yang mencapai 500 miliar US dollar dan juga surplus neraca pembayaran yang besar. Hal ini memperlihatkan kekuatan mereka untuk menghadapi guncangan eksternal. Selanjutnya saya ingin membahas tentang perbandingan rasio hutang antara Indonesia dengan Singapura. Hutang di sini maksudnya apa? Hutang negara dengan PDB. Untuk di Indonesia sendiri itu angkanya ada di 39,6%. Angka ini jauh lebih rendah dibanding Singapura yang ada mencapai sekitar 117%, yang artinya fisikal ekonomi di Indonesia ini jauh lebih ringan daripada di Singapura. Aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah investasi asing, di mana Singapura ini memimpin jauh lebih tinggi karena Singapura lebih dapat menarik investor asing yang berinvestasi ke negaranya. Untuk nominalnya itu ada di sekitar 175 miliar US dollar dibanding Indonesia yang hanya di 45 miliar US dollar. Oke, jadi kesimpulan dari analisis yang saya sampaikan secara keseluruhan bahwa Indonesia dan Singapura ini unggul di masing-masing aspek yang berbeda. Dan analisis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa strategi ekonomi itu harus disesuaikan dengan kondisi domestik dan tantangan secara global. Jadi itulah perbandingan indikator makroekonomi Indonesia dengan Singapura di tahun 2023. Semoga video kali ini dapat memberikan wawasan baru bagaimana tanggapan dua negara ini menghadapi tekanan ekonomi global. Terima kasih semuanya. Dadah.